Dalam hitungan hari, pergantian tahun Masehi gak bisa kita hindari. Alami, gak masalah kalau masa pergantian tahun itu cuma diwarnai gerakan kalender berganti. Masalahnya, gak cuma itu yang terjadi. Pergantian tahun selalu diwarnai dengan perayaan di banyak tempat di seluruh dunia. Momen yang selalu ditunggu untuk merengkuh kebersamaan dengan orang-orang terdekat. Jauh-jauh hari agendanya sudah disiapkan. Ada yang touring ke tempat wisata untuk menghabiskan malam pergantian tahun. Ada juga yang bikin acara di hotel, kafe, atau studio TV sambil menikmati konser musik musisi idola. Tahun lalu, saat pandemi corona masih merajalela, euforia perayaan tahun baru bisa diredam demi memutus mata rantai penularan wabah COVID. Tapi kini, setelah kondisinya kembali membaik, euforia itu mulai menunjukkan gejalanya kembali. Hati-hati, jangan latah guys. Pastinya, kamu sebagai remaja yang energik dapat ajakan untuk ikut tahun baruan. Meski cuman di sekitar lingkungan rumah atau sekedar jalan-jalan malam pergantian tahun. Kelihatannya sepele, ngumpul bareng, bakar jagung, niup trompet, enggak terlalu hingar-bingar pesta pora yang meriah. Meski begitu, tetap kita mesti hati-hati. Bisa jadi yang dianggap sepele itu justru menunjukkan kebahagiaan dan persetujuan kita dalam merayakan tahun baruan. Ini urusannya akidah dan keimanan loh. Makanya jangan latah. Biar kita punya sikap yang tegas terkait perayaan Tahun Baru Masehi, berikut beberapa hal yang mesti kita pahami. Pertama, perayaan Tahun Baru bukan budaya Islam. Kalau kita telusuri sejarahnya, perayaan Tahun Baru Masehi jelas-jelas bukan budaya Islam. Tahun Baru pertama kali dirayakan pada tanggal 1 Januari tahun 45 sebelum Masehi. Tidak lama setelah Julius Caesar dinobatkan sebagai Kaisar Roma, ia memutuskan untuk mengganti penanggalan tradisional Romawi yang telah diciptakan sejak abad ke-7 sebelum Masehi. Dalam mendesain kalender baru ini, Julius Caesar dibantu oleh Sosigenes, seorang ahli astronomi dari Iskandaria, yang menyarankan agar penanggalan baru itu dibuat dengan mengikuti revolusi matahari, sebagaimana yang dilakukan orang-orang Mesir. Seiring perkembangan zaman, tradisi perayaan Tahun Baru di beberapa negara terkait dengan ritual keagamaan atau kepercayaan mereka. Contohnya di Brazil, pada tengah malam setiap tanggal 1 Januari orang-orang Brazil berbondong-bondong menuju pantai dengan pakaian putih bersih. Mereka menaburkan bunga di laut, mengubur mangga, pepaya dan semangka di pasir pantai sebagai tanda penghormatan terhadap sang dewa Lemanja, dewa laut yang terkenal dalam legenda negara Brazil. Seperti halnya di Brazil, orang Romawi kuno pun saling memberikan hadiah potongan dahan pohon suci untuk merayakan pergantian tahun. Belakangan, mereka saling memberikan kacang atau koin lapis emas dengan gambar Janus, dewa pintu dan semua permulaan. Menurut sejarah, bulan Januari diambil dari nama dewa bermuka dua ini, satu muka menghadap ke depan dan yang satu lagi menghadap ke belakang. Sampai sini makin jelas ya, kalau tradisi perayaan Tahun Baru Masehi bukan budaya Islam. Jadi sangat beralasan kita sebagai remaja muslim nggak ikut ambil bagian. Catat. Kedua, perayaan Tahun Baru rawan kemaksiatan. Dari awal, perayaan Tahun Baru Masehi lahir dari pola hidup masyarakat barat yang steril dari aturan agama. Apalagi aturan Islam. Enggak heran kalau dalam prakteknya, kemaksiatan merajalela. Mulai dari fastabikul aurat alias berlomba-lomba memamerkan aurat dan daya tarik seksual, campur baur laki perempuan yang bebas tanpa batas, yang berujung pada seks bebas, peredaran narkoba dan minuman keras, hingga situasi yang bisa memancing emosi seperti sering terlihat dalam setiap kerusuhan konser musik. Cukup beralasan ya kenapa kita mesti jauh-jauh dari hingar-bingar perayaan Tahun Baru Masehi. Rawan kemaksiatan, dan kita bisa kecipratan. Dosanya juga mudaratnya. Jangan sampai deh. Ketiga, pestaporia melestarikan hedonisme. Secara istilah, pestaporia masih satu keturunan dengan euforia. Kalau euforia berarti ekspresi senang yang berlebihan, pengertian pestaporia pun nggak jauh beda. Pestaporia berarti pesta yang berlebih-lebihan, lebih sering, lebih heboh, dan tentu saja lebih bervariasi bentuknya. Yang penting menjanjikan kesenangan, kemeriahan, dan hura-hura. Sehingga banyak acara remaja yang disusupi gaya hidup pestaporia. Salah satunya, perayaan malam pergantian Tahun Baru Masehi. Pestaporia yang lekat dengan kesenangan dan hura-hura adalah cerminan gaya hidup hedonis yang makin digandrungi kawula muda. Gaya hidup ini menggiring remaja untuk memuja kesenangan dunia dan menjauhi penderitaan untuk meraih kebahagiaan. Teman, 3 alasan di atas cukup bagi kita untuk bersikap tegas mengatakan, tolak perayaan malam Tahun Baru Masehi.
Remaja Muslim, jaga kemuliaan. Momen pergantian tahun Masehi dijadikan sebagai salah satu perayaan suci orang-orang Kristen. Itulah sebabnya mengapa kalau ucapan Natal dan Tahun Baru dijadikan satu atau yang biasa mereka tulis dengan Merry Christmas and Happy New Year, Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Terlebih lagi, merayakan Tahun Baru berarti sama saja meniru-niru tradisi orang kafir alias tasyabuh bil kufar. Jika umat Kristiani menggunakan lonceng untuk memanggil jamaahnya ketika beribadah, orang Yahudi menggunakan trompet sementara orang Majusi menggunakan api, maka pada jam 12 malam Tahun Baru, semua model tersebut hadir dalam satu waktu. Lonceng berbunyi, trompet berbunyi, kembang api pun dinyalakan. Komplit tasyabuhnya, padahal, jelas-jelas kalau kita meniru perilaku orang kafir, status keislaman kita bisa tergadai. Rasulullah mengingatkan para sahabatnya agar mereka menyelisihi Yahudi dan Nasrani dalam segala hal. Beliau bersabda, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Sebagai remaja Muslim, sikap kita udah jelas. Enggak ikut-ikutan perayaan malam Tahun Baru Masehi. Karena perayaan Tahun Baru itu merupakan perayaan besar bangsa pagan Romawi yang dilakukan setiap memasuki awal tahun. Enggak pengen dong, kita mengorbankan keislaman kita demi euforia hitung mundur malam pergantian tahun. Jadi, untuk apa tahun baruan? Bukan untuk kita yang komitmen menjaga kemuliaan dan kehormatan diri sebagai seorang Muslim. Allah berfirman, dan orang-orang yang tidak menyaksikan kepalsuan, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Quran Surat Al-Furqan ayat 72. Cukup, tak ada lagi perayaan malam tahun baru dalam kamus hidup kita sebagai remaja Muslim. Enggak ada lagi gaya hidup hedonis yang merusak masa depan kita di dunia dan akhirat. Tak ada lagi pesta pora, hura-hura, foya-foya dalam keseharian kita. Sebaliknya, kita banyak bersyukur atas setiap nikmat yang Allah berikan. Keimanan, kesehatan, dan kesempatan menimba ilmu setiap waktu. Mari jadikan diri kita bagian dari remaja taat syariat, aktif berdakwah, saling mengingatkan dan menguatkan. Dan jangan lupa, rutin ikut ngaji. Biar akidah tambah kuat dan jauh dari maksiat.